Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Sari dan teman saya yaitu Janatun Naim dan Kaifi Mursolihah. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mazhab-Mazhab dalam Fikih. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian mazhab dalam fikih. Mazhab berasal dari bahasa Arab yaitu zahaba, yazhabu, zahaban, zuhuban, mazhaban, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, atau dapat dikatakan pergi. Berarti juga al-ra'yu atau pendapat, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Salah satunya menurut Muhammad Husain Abdullah. Mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau qawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, menurut Muslim Ibrahim, beliau mendefinisikan mazhab sebagai aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat Al-Quran atau hadis yang dapat diijtihadkan. Dari pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa mazhab meliputi dua hal, yaitu yang pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Dapat disimpulkan, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Menurut Muhammad Zuhdi dalam karyanya Kedudukan Mazhab Taklid dan Ijtihad dalam Islam menyatakan, fikih merupakan pengetahuan atau pemahaman seorang mujtahid tentang hukum-hukum syara' yang digali dari sumber Al-Quran dan hadis. Pengertian mazhab fikih adalah aliran-aliran pemahaman hukum syara' dari seorang mujtahid yang diistinbatkan dari Al-Quran dan hadis. Dengan demikian dapat diartikan bermazhab fikih adalah mengikuti hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum sesuatu masalah atau mengikuti kaidah-kaidah istinbatnya. Materi selanjutnya yaitu sejarah munculnya mazhab-mazhab dalam fikih. Munculnya mazhab-mazhab dalam fikih menunjukkan majunya perkembangan hukum Islam. Faktor-faktor yang menentukan perkembangan hukum Islam sesudah wafatnya Rasulullah SAW yaitu: yang pertama, semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, mencakup wilayah-wilayah di semenanjung Arab, Irak, Mesir, Syam, Persia, dan lainnya. Yang kedua, pergaulan kaum muslimin dengan bangsa yang ditaklukkannya, yang terpengaruh budaya, adat istiadat, serta tradisi bangsa tersebut. Yang ketiga, jauhnya negara-negara yang ditaklukkan dengan ibu kota khilafah atau pemerintahan Islam, membuat para gubernur, para hakim, dan para ulama harus melakukan ijtihad guna memberikan jawaban terhadap problem dan masalah-masalah baru yang dihadapinya. Sebenarnya ikhtilaf atau perbedaan pendapat telah ada di masa sahabat. Hal ini terjadi antara lain karena perbedaan pemahaman di antara mereka dan perbedaan nas atau sunnah yang sampai kepada mereka. Selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlainan tempat dari fragmentasi sejarah. Bahwa munculnya mazhab-mazhab fikih pada periode ini merupakan puncak dari perjalanan tasyri' atau penetapan hukum. Imam Yahya dalam bukunya Dinamika Ijtihad NU
mendasarkan paling tidak ada dua pandangan dalam melihat realitas sosial timbulnya mazhab hukum dalam Islam, yaitu yang pertama, perspektif politik. Pengaruh peristiwa politik dengan perkembangan fikih terjadi pada abad 2 Hijriyah, sejak akhir pemerintahan Bani Umayyah hingga masa munculnya Khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah, ulama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ulama Kufah dan Madinah, di mana pemerintahan Bani Abbasiyah telah lebih mendukung pada kelompok ulama Kufah. Setelah itu pada abad ketiga Hijriyah, kelompok ulama tersebut lebih mengarah pada penokohan pribadi seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, atau yang terkenal dengan fikih personal. Awal abad ketiga Hijriyah ini telah berkembang di masyarakat Muslim lebih dari 500 mazhab. Namun yang mampu bertahan dan hanya ada beberapa mazhab yang berkembang, yaitu yang pertama mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadiyah. Huzaimah Tahido Yanggo mengelompokkan fikih pada mazhab 1. Ahlus Sunnah wal Jamaah, 2. Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Yang ketiga Khawarij. Yang keempat, sedangkan mazhab yang telah musnah yaitu mazhab Al-Auza'i, Al-Zahiri, At-Tabari, dan Al-Laitsi. Yang kedua, dari segi perspektif teologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122. Ayat tersebut menjelaskan dua kelompok dalam setiap golongan untuk memahami ajaran agama dan pengalamannya. Yang pertama, bagian kecil dari golongan umat yang mendalami agama setelah selesai dari usahanya, mereka memiliki tugas kewajiban mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umatnya. Kedua, bagian besar dari golongan umat yang tidak mendalami agama. Dengan demikian dalam hal agama mereka mendapatkan pengajaran dari golongan pertama. Golongan pertama disebut sebagai mujtahid, sementara golongan kedua disebut sebagai golongan awam. Golongan awam ini sudah semestinya mengamalkan agamanya melalui bertanya pada golongan mujtahid yang lebih mengetahui soal agama. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Kaifi Mursolihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifi Mursolihah. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh Imam Mazhab, yaitu diantaranya Imam Maliki. Nama lengkap Maliki adalah Maliki bin Anas bin Malik bin Abi Amir Ashabi. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 717 Masehi. Orang pertama yang menjadi gurunya adalah Abdurrahman bin Haruj. Guru fikirnya Rabi bin Abdurrahman. Orang yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Ibnu Syubah Az-Zuhri, Rabi'i Ar-Rash, Yahya bin Syu'ad, dan kawannya Sufyan At-Tashri, Al-Lais, Sufyan bin Umayyah. Adapun yang belajar fikih kepada beliau adalah Al-Kashi, Ibnu Wabah, Asyab. Imam Maliki dikenal dengan sikapnya yang sangat menghormati hadis. Yang kedua, Imam Al-Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau meninggal di Kairo, Mesir pada tahun 240 Hijriah, 20 Januari 820 Masehi. Mazhab ini mengambil dari Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mempelajari fikih Imam Maliki dan Imam di Irak. Beliau melalui mereka mazhab Syafi'i menjadi menyebar. Pada tahun 198 Hijriah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan mengajar di Masjid Ammar ibn Ash. Di tempat ini, beliau menulis kitab Ar-Risalah Al-Kubra Al-Um. Yang ketiga, Imam Hambali.
Mazhab ini mengaku pada pendapat dan pemikiran Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal Asy'abina lahir di Baghdad 164 Hijriah atau 780 Masehi, wafat pada tahun 241 Hijriah atau 858 Masehi. Kitab yang terkenal adalah Musnad Ahmad, muridnya diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Adam, Abu Dawud. Pengikut yang terkenal adalah Takriyatul Ibnu Tamimah dan Muhammad ibn Qayyim. Yang keempat, Imam Hanafi. Nama lengkap ayahnya adalah Abu Abdullah An-Nu'man bin Tashbit bin Jufri At-Tamimi. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Wafat 180 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau dikenal dengan ulama yang zuhud dan tawadhu. Murid Abu Hanifah diantaranya Abu Yusuf, Wakil Bijarah, Abdullah bin Mubarak, Muhammad Al-Hasan. Yang kelima, Imam Ja'fari. Nama lengkapnya Ja'far bin Ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau lahir di Madinah 80 Hijriah pada pemerintahan Abu Abdul Malik. Beliau berguru kepada ayahnya sendiri, Muhammad Al-Bakri, dan di antara muridnya adalah Malik ibnu Anas, At-Tausi ibnu Ulayya, Abu Hanifah, Wasil bin Ahlal Muslim Al-Hajj. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zanatul Naim. Wafat 180 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau dikenal dengan ulama yang zuhud dan tawadhu. Karyanya diantaranya Al-Muswan, Al-Mahraj, Fiqh Al-Akbar. Yang kelima, Imam Al-Ja'fari. Nama lengkapnya Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Fatimah lantan Rasulullah SAW. Lahir di Madinah pada tahun 80 Hijriah pada pemerintahan Abdul Malik. Beliau berguru kepada ayahnya Muhammad Al-Bakri, muridnya Malik bin Anas, At-Tausi, Ibnu Uyayyah, Abu Hanifah, Wasil, dan Muslim Al-Hajj. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Zanatul Naim. Selanjutnya, corak ijtihad masing-masing mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Metode atau corak yang digunakan Abu Hanifah dalam menetapkan hukum atau istinbat berdasarkan pada 7 hal pokok. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal-hal global yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, fatwa sahabat karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab al-nuzul Al-Quran serta asbab al-wurud, hadis, dan para perawinya. Yang keempat, qiyas atau analogi yang digunakan apabila tidak ada nas sharih dalam Al-Quran, hadis maupun ahwal al-sahabah. Yang kelima, istihsan, keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya, dikarenakan tidak tepatnya qiyas atau qiyas tersebut berlawanan dengan nas. Yang keenam, ijma', yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. Yang ketujuh, urf, yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran, sunnah, dan belum ada prakteknya pada masa sahabat. Yang kedua, Imam Malik. Dasar mazhab Maliki adalah Al-Quran, sunnah, ijma', tradisi penduduk Madinah, qiyas, al-maslahah, al-mursalah, urf, istihsan, ihtisab, sa'at al-zari'ah, dan syar'u man qablana. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut. Yang pertama, Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i pertama kali selalu mencari alasannya dari Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam. Yang kedua, sunnah dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah yang diterima.
Imam Asy-Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Yang keempat, qiyas. Yang keempat, Imam Hambali. Langkah-langkah ijtihad yang dilakukan oleh Ahmad bin Hambal sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ahmad bin Hambal, sumber hukum pertama adalah Dalah al-Nus. Yang kedua, fatwa sahabat. Apabila Imam Ahmad mendapat fatwa sahabat dan tidak menemukan pendapat yang berbeda dengannya, maka ia tidak berpaling ke rasio dan kias. Yang ketiga, apabila terjadi perbedaan pendapat para sahabat, maka Imam Ahmad memilih pendapat yang sangat dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, mengambil hadis mursal dan dhaif sekiranya tidak ada yang menghalanginya. Yang kelima, qiyas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.